Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan menjawab soal tes wawasan kebangsaan yang full penalaran, teman-teman ya. Tentu saja jenis soal seperti ini yang akan nantinya muncul pada saat ujian CPNS. Nah, seperti apa soalnya buat teman-teman semuanya? Sekarang kita sudah berada di part 16. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, silahkan berkunjung di channel kami dan menonton video sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, baiklah, di sini kita akan langsung saja menjawab soal yang pertama, yaitu nasionalisme atau kesadaran nasional didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengisi kekuatan bangsa itu. Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun, kesadaran akan nasionalisme ini terkadang dapat membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Hal ini dapat terjadi ketika, jadi buat teman-teman semuanya, ternyata meskipun nasionalisme itu adalah salah satu penyebab sehingga muncullah semangat untuk mengusir penjajah, ya, itu karena adanya nasionalisme tersebut. Tetapi ternyata nasionalisme ini dapat menjadi belenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Ketika nasionalisme ini dipandang dalam hal apa, teman-teman ya? Jadi ini kalau kita lihat jawabannya ya, hampir-hampir semuanya benar, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bagian A, kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. Nah, ini adalah jawabannya, adalah salah satu bentuk tidak mengkungkung kedudukan nasionalisme itu ya, bukan hanya sebatas ideologi semata ya. Berarti ada hal yang lain yang lebih yang sama baiknya ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah hal ini dapat terjadi ketika ya. Hal ini dapat terjadi ketika, itu berarti di sini untuk jawaban A, dia tidak mengkungkung nasionalisme ini hanya sebatas ideologi ya. Nah, selanjutnya jawaban bagian B, sifat universitas tetap dipegang teguh. Ini universitas itu maksudnya adalah sifat yang secara menyeluruh ya, secara menyeluruh, tidak terkotak-kotakan pemaknaannya ya. Jadi berlaku dimanapun. Nah, sehingga nasionalisme ini ya tetap menjadi salah satu untuk membangkitkan kesadaran bangsa, untuk menyatukan bangsa, karena memang nasionalisme ini secara universitas atau sifat menyeluruhnya, tidak membeda-bedakan siapapun, itu masih tetap dipegang teguh ya. Berarti hal tersebut ya, sifat universitas ini akan mengeluarkan rakyat Indonesia dari belenggu dan tidak menghambat rakyat ya. Berarti jawaban B ini sesuatu yang tidak membuat belenggu ya, tidak membuat membelenggu dan menghambat rakyat ya. Begitupun dengan jawaban A tadi ya, berarti ini sesuatu yang tidak membelenggu dan menghambat rakyat ya. Kemudian bagian C, nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Nah, kalau kita lihat dari kalimatnya saja di sini ada pemaknaan bahwasanya nasionalisme ini dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Jadi nasionalisme ini dianggap sebatas ideologi ya, sebatas ideologi. Berarti kalau nasionalisme ini dijadikan sebagai ideologi, berarti nasionalisme ini ada pencetusnya, seperti Marxisme ya. Pahaman Marx berarti yang menemukan Marxisme atau komunisme ya. Nah, karena nasionalisme bukanlah menjadi ideologi, berarti tidak tepat dimaknai bahwasanya nasionalisme ini ya itu dipahami hanya sekedar sebagai sebuah ideologi. Berarti bagian C ini bisa jadi ya, karena dilihat dari kalimatnya hanya memaknai nasionalisme secara mendalam sebagai sebuah ideologi,
berarti bisa saja ini dapat menjadi belenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Sehingga jawaban C ini bisa kita anggap yang menyebabkan terjadinya belenggu itu. Selanjutnya jawaban bagian D, nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Tentu saja kalau nasionalisme ini menjadi semangat ya dan semboyan bangsa, maka tidak akan bisa membelenggu dan menghambat rakyatnya kalau dijadikan sebagai semangat ya untuk menyatukan bangsa ini. Kemudian bagian E, jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Nah, itu berarti jiwa nasionalisme ini bisa menjadi sebuah ideologi bangsa atau ideologi secara keseluruhan bangsa ini, bukan dari individu-individunya seperti bagian C yang dimaksudnya bahwa nasionalisme dipahami secara mendalam, berarti hanya itu saja yang kemudian berperan pada nasionalisme itu. Padahal nasionalisme ini tidak hanya sebatas ideologi, tapi menjadi jiwa, semangat, dan semboyan bangsa. Itu berarti jawaban nomor 1 ini adalah bagian C yang dapat menghambat, membelenggu rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Jadi jawabannya bagian C. Nah, itulah untuk jawaban soal nomor 1. Ya, tentu saja kalau ini soal penalaran ya seperti inilah penjelasannya teman-teman ya. Kita harus menalar kira-kira yang mana yang tepat. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru adalah definisi dari. Nah, tentu saja kalau itu dikatakan pengakuan itu hanya 2. Ada pengakuan de jure dan ada pengakuan de facto, ya. Nah, pengakuan de jure itu adalah pengakuan yang kemudian diberikan melalui penerimaan suatu negara baru, ya, dari sekelompok, ya, dari deklarasi bersama oleh sekelompok negara, ya. Itu pengakuan secara de jure, teman-teman, ya. Nah, itu berarti di sini dari soalnya kita lihat pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru adalah definisi dari pengakuan de jure, ya. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal yang ketiga. Perusahaan minyak negara asing, ya, perusahaan minyak negara asing berusaha menguasai sektor pertambangan dalam negeri. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi asing yang membahayakan perekonomian bangsa. Tunjukkan bagaimana upaya sebagai bagian bela negara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah. Nah, di sini A, memberikan pajak yang tinggi bagi perusahaan asing, memberikan peluang yang luas bagi perusahaan asing. C, memberikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri. D, mengadakan negosiasi pembagian royalti dari perusahaan dalam negeri. E, meningkatkan teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing, ya, teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing. Nah, kalau kita lihat secara singkat untuk jawabannya, ya, ternyata jawabannya ini hampir-hampir sama dan benar, ya, hampir-hampir sama dan benar. Tetapi untuk bagaimana upaya menjadi bagian dari bela negara untuk menghadapi adanya intervensi asing yang membahayakan perekonomian bangsa, maka sebaiknya yang dilakukan adalah memberikan pajak yang tinggi bagi perusahaan asing, ya. Jadi pajak ini akan menjadi pendapatan negara ketika ada perusahaan asing yang ingin menguasai sektor pertambangan yang ada di dalam negeri. Jadi bukan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi perusahaan asing, ya, sudah jelas ini salah. Kemudian memberikan peluang. Jadi kalau dikatakan ini memberikan peluang, itu berarti sama saja kita tidak membela negara kita, ya. Nah, apalagi memberikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri, ya. Karena kenapa? Di situ kalau tentu saja
kalau dikatakan peluang yang luas, berarti itu ibaratnya keluar dari hukum, teman-teman ya. Jadi peluang ini harus sesuai undang-undang yang berlaku ya. Nah, kemudian tentu saja dengan pajak tersebut yang diperuntukkan bagi orang asing atau perusahaan asing, itu dapat melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri ya, supaya juga mendorong perusahaan asing itu berkontribusi lebih besar kepada perekonomian negara ya. Nah, kemudian D, mengadakan negosiasi pembagian royalti dari perusahaan dalam negeri. Tentu saja ini sesuatu yang salah kalau kita harus bernegosiasi hanya untuk pembagian royaltinya. Jadi kita yang harus mencari lebih untung ya. Kita yang harus lebih untung, bukan mereka, perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri ya. Itu kemudian kita hanya mendapatkan sedikit royaltinya ya. Kemudian bagian E, meningkatkan teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing. Nah, tentu saja perusahaan dalam negeri ini belum tentu aman juga, teman-teman ya, ketika tidak dikelola oleh negara. Itu berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A, yaitu memberikan pajak yang tinggi bagi perusahaan asing. Jadi jawabannya bagian A. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat ini bicara tentang prinsip-prinsip nasionalisme ya. Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat majemuk tunggal. Adapun yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kata kecuali, teman-teman ya. Nah, karena Pancasila itu adalah majemuk yang tunggal, majemuk tunggal ya, dimana keberagaman itu adalah sesuatu yang hakiki, yang niscaya bagi Indonesia ya. Nah, itu berarti di sini pada prinsip-prinsip nasionalisme itu ada kesatuan sejarah ya, ada kesatuan nasib, ada kesatuan kebudayaan, dan ada kesatuan asas kerohanian ya. Nah di sini tentu saja pada bagian sejarah A masuk ya, kesatuan nasib bagian dari prinsip nasionalisme, kesatuan kebudayaan juga bagian dari prinsip nasionalisme. Nah, kemudian di sini untuk karena di sini ada kata kecuali ya, karena ada kata kecuali itu berarti untuk aspek kesatuan Tuhan ya. Di sini kesatuan Tuhan itu karena bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku dan agama, maka tentu saja kalau bicara tentang kesatuan Tuhan itu tidak tepat ya sebagai yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia ya. Itu berarti jawaban bagian E itu adalah bagian dari kecualinya, sehingga jawaban yang benar adalah bagian E, kesatuan Tuhan ya. Karena memang di Indonesia ada berbagai macam sistem kepercayaan yang tentu saja penafsiran Tuhannya itu berbeda-beda ya. Jadi jawabannya bagian E. Selanjutnya soal yang kelima. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang selaras dengan Pancasila. Cerminan dari nasionalisme disebut sikap patriotisme. Patriotisme dapat dilakukan di lingkungan mana saja, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa dan bernegara, hingga lingkungan internasional. Bentuk patriotisme yang dapat kita lakukan di lingkungan dunia internasional adalah, jadi sekedar informasi buat teman-teman semuanya, untuk jenis soal ini itu punya penafsiran berbeda-beda teman-teman ya, tergantung dari lingkungannya. Ada yang pada lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa dan bernegara. Di soal-soal saya sebelumnya tentang tes wawasan kebangsaan, banyak yang membahas tentang patriotisme dalam lingkungan masyarakat, sekolah, berbangsa dan bernegara. Sekarang penerapan atau bentuk patriotisme pada lingkungan dunia internasional adalah A. Menggelar pentas seni bertema pameran budaya internasional yang isinya menunjukkan kebudayaan dari
masing-masing negara partisipan. B. Mengadakan pentas seni di tempat wisata nasional yang sering dikunjungi oleh turis asing. Ya. Kemudian C. Mengadakan kerjasama antar negara dalam hal apapun. D. Berperang melawan penjajah dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, bangsa, dan golongan. E. Melakukan ekspor dan impor berbagai barang seperti sumber daya alam, bahan mentah. Nah, tentu saja bagian A ya memang menggelar pentas seni bertema pameran budaya, ya, adalah salah satu bentuk bagaimana memperkenalkan budaya di luar, ya. Tetapi ternyata mengadakan pentas seni, ya, pagelaran seni budaya di dalam negeri adalah salah satu cara patriotisme untuk bagaimana di lingkungan dunia internasional, ya, bahwa menunjukkan bahwasanya di daerah kita, ya, di lingkungan kita itu seringkali diadakan pentas seni, ya. Nah, jadi tidak dibawa keluar tetapi dipertontonkan di dalam Indonesia supaya turis-turis asing bisa menonton bahwasanya budaya kita tidak kita lupakan lewat seringnya melakukan pentas atau pagelaran pentas seni di lingkungan kita atau di dalam negeri. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ya, yang punya konteks yang sama adalah bagian B, ya. Jadi jawabannya bagian B. Kalau bagian C mengadakan kerjasama antar negara dalam hal apapun, tentu saja itu bukan salah satu bentuk patriotisme di lingkungan dunia internasional, apalagi bicara tentang dalam hal apapun, ya. Kemudian bagian D, berperang melawan penjajah dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa, negara, dan golongan. Tentu saja ini tugasnya di lingkungan berbangsa dan bernegara, ya, bahwasanya kita harus mempertahankan bangsa dan negara kita. Kemudian bagian E, melakukan ekspor dan impor berbagai barang seperti sumber daya alam, bahan mentah. Tentu saja untuk ekspor dan impor sesuatu yang salah, ya, karena sumber daya kita, ya, itu melimpah di dalam negeri. Jadi jawaban yang benar yaitu bagian B. Nah, itulah untuk soal nomor 5. Sekarang kita beralih pada soal nomor 6. Di masa pergolakan dan demonstrasi yang terjadi pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat, ada yang meminta pemerintah dan seluruh elemen bangsa segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara integral. Kejadian ini sering disebut, nah, secara integral ini maksudnya adalah secara terpadu, ya. Nah, secara terpadu. Nah, kejadian yang kemudian pada saat itu, pada masa pemerintahan Republik Indonesia, ya, di mana tentu saja terjadi yang namanya kejadian mosi mosi yang diajukan oleh Muhammad Natsir, ya. Mosi ini memang untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh atau integral terhadap masalah-masalah yang terjadi pada saat itu, yang memang sering terjadi pergolakan dan demonstrasi, teman-teman, ya. Nah, itu berarti pada saat itu terjadi mosi integral Natsir, ya, di masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, karena memang sering terjadi yang namanya pergolakan dan demonstrasi. Jadi jawabannya bagian B. Tidak mungkin jawabannya bagian A, ya, karena divide impera itu terjadi di masa zaman Belanda, ya. Nah, kalau ini guys, perhoding kita tidak tahu, ini sesuatu yang tidak pernah kita pelajari di sejarah, ya. Kemudian penyelesaian secara konsistensi, tentu saja ini juga bukan, ya, apalagi produk Panmok, ya. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah yang namanya mosi integral Natsir. Jadi jawabannya bagian B. Selanjutnya soal yang ke-7. Pada soal yang ke-7 yaitu baru-baru ini terjadi penangkapan kapal nelayan asing yang melakukan operasi di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar bagi bangsa terkait eksploitasi kekayaan laut Indonesia.
beberapa tim dari Angkatan Laut dikerahkan untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap kapal tersebut. Tindakan pengamanan tersebut merupakan bentuk sikap. Jadi di sini pengamanan yang dilakukan supaya tidak terjadi ancaman besar untuk eksploitasi kekayaan laut Indonesia. Ini sama saja kita mempertahankan negara, ya, sama saja membela negara, ya. Itu berarti tindakan pengamanan ini merupakan salah satu bentuk bela negara, ya. Bela negara karena kita melindungi dari eksploitasi kekayaan laut Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, itulah jawaban soal nomor 7. Sekarang kita beralih pada soal nomor 8. Negara dengan sistem demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara. Seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan demokrasi di Indonesia yang berbunyi pelaksanaan demokrasi Indonesia, ya, di Indonesia memiliki 10 pilar. Di antaranya demokrasi dengan rule of law yang memiliki 4 makna penting. Kecuali teman-temannya, jadi di sini bicara tentang the rule of law, di mana the rule of law ini itu konteksnya dalam konteks demokrasi menekankan pada kepastian hukum, keadilan hukum, dan pembatasan hukum kekuasaan negara agar tidak mengekang kebebasan rakyat. Oleh karena itu, di sini yang paling tepat jawabannya adalah kalau kita baca bagian A, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum legal truth, ya, legal truth. Tentu saja kalau bicara the rule of law, ya, ini bicara tentang kepastian hukum, keadilan hukum, dan pembatasan hukum negara agar tidak mengekang kebebasan rakyat, ya. Nah, di sini karena dikatakan kecuali, ya, itu berarti jawaban A ini sebenarnya bagian dari the rule of law, ya, karena memang dia melindungi, ya, mengembangkan kebenaran hukum, ya. Berarti ini jawabannya bukan bagian dari kecuali dari the rule of law, ya. Nah, kemudian bagian B, kekuasaan negara memberi keadilan hukum. Ini ada benarnya, benar ini, ya, bagian dari the rule of law. Nah, sekarang bagian C, kekuasaan negara yang membatasi dan mengekang kebebasan rakyat. Dari bahasanya saja ini sudah jelas salah, ya, bukan bagian dari the rule of law yang mengatakan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya. Nah, jadi di sini membatasi dan mengekang kebebasan rakyat sesuatu yang salah. Nah, di sini tentu saja jawaban yang kecuali itu adalah bagian C. Kalau bagian D, menjamin kepastian hukum, sudah jelas sesuatu yang bagian dari the rule of law dalam konteks demokrasi. Kemudian bagian E, kekuasaan negara yang mampu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, tentu saja ini bagian dari the rule of law pada konteks demokrasi. Jadi jawaban kecuali di sini adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, pada soal nomor 9 yaitu pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing dan merupakan awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sehingga proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Berikut ini yang bukan merupakan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi yang dicari sila yang bukan, ya, yang bukan makna dari proklamasi kemerdekaan, ya. Berarti yang bukan makna dari proklamasi kemerdekaan, kita coba urut satu persatu jawabannya. Untuk bagian A, secara hukum proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial dan diganti dengan
hukum nasional. Tentu saja ini sesuatu yang merupakan bagian dari makna proklamasi ya, karena memang mau menghapus penjajahan ya di atas dunia ya. Nah, berarti jawaban A ini bukan bagian dari yang bukan makna proklamasi ya. Kemudian bagian D, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus awal Indonesia sebagai negara merdeka. Ini bagian dari makna proklamasi ya. Kemudian bagian C, proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa yang lain. Proklamasi inilah pemanaannya bahwa memang kita adalah bangsa yang berdaulat ya, untuk menunjukkan kita bangsa yang berdaulat lewat proklamasi tersebut. Jadi bagian C ini adalah bagian dari pemanaan proklamasi. Kemudian bagian D, proklamasi kemerdekaan merupakan akhir dari segala perjuangan bangsa Indonesia, sehingga bagi penerus bangsa cukup menikmati kemerdekaan yang sudah diraih. Nah, dan lihat dari segi bahasanya saja, ya, penerus bangsa disuruh hanya untuk menikmati kemerdekaan yang sudah diraih. Itu berarti sesuatu yang bukan bagian dari semangat atau pemanaan proklamasi, teman-teman ya. Padahal harusnya yang namanya kemerdekaan itu harus dijaga, teman-teman ya, oleh para penerusnya, bukan hanya sekedar menikmati tapi juga ikut memperjuangkan sesuai dengan zaman yang ada pada saat ini. Kemudian bagian E, proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Ini bagian dari pemanaan proklamasi, teman-teman ya. Jadi yang bukan merupakan makna proklamasi itu bagian D. Selanjutnya soal nomor 10. Sebelum resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang terangkum pada. Jadi ini bicara tentang bahwasanya Pancasila itu sudah ada ya, sudah ada sebelum Indonesia ini muncul ya. Sebelum ditetapkan sebagai dasar filsafat negara. Nah, kira-kira konsep Pancasila ini sebagai falsafah dasar filsafat negara atau falsafah bangsa Indonesia itu berada pada kitab apa ya, yang terangkum oleh siapa ya. Nah, di sini untuk pembahasan tentang Pancasila itu sudah ada melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas adat dalam adat istiadat, kebudayaan ya, dan religius. Itu sebenarnya sudah ada sudah Pancasila ini sudah lahir dan berkembang sangat lama di Indonesia, di mana berasal dari kata panca yaitu 5, sila artinya dasar ya. Nah, Pancasila pada masa penyebaran Islam ya oleh Wali Songo itu sudah ada yang dikenal sebagai Ma5 ya. Ma5 itu adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berisi 5 larangan, teman-teman ya. Jadi itu merupakan 5 larangan. Ada yang dilarang berbohong, dilarang mencuri, mabuk, melakukan kekerasan, dan dilarang berjiwa dengki. Jadi di sini jawabannya adalah itu sudah terangkum pada bagian A ya, yaitu molimo ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah untuk contoh soal tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.